Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, sebentar, cek dulu mic-nya. Alah. Oke, jadi belum ada gosip-gosip yang sangat menghebohkan gitu ya. Kita masih tunggu. Kemungkinan next ini lagi projectnya adalah Manuel Ugarte yang dikabarkan PSG menawarkan untuk peminjaman dengan option to buy ya, kewajiban untuk membeli. Terus saat ini Manchester United kembali berlatih di minggu yang baru untuk persiapan menghadapi Brighton Hove Albion ya, yang saat ini memimpin klasemen karena kemarin dia menang cukup besar dengan Everton ya 0-3, yang dimana sih gue agak sedikit-sedikit mensyukuri gitu ya. Everton ya kemarin jual mahal sih Jared White. Padahal kalau dia jual 40-50 juta pun dia bisa menambah kekuatan dengan pemain baru istilahnya kan gitu. Tapi gini, gue coba pengen bahas mengenai satu strategi Ineos ya. Ineos ini kan ibaratnya apa ya, operator lah saat ini ya, operator dalam manajemen Manchester United gitu. Khususnya mengenai penjualan pemain-pemain muda gitu. Ini di luar Mason Greenwood ya, yang memang kan ya ada problem gitu loh. Dan dari sisi, bukan dari sisi bisnis lah, lebih dari sisi non teknis lah penjualan Mason Greenwood ini. Jadi kemarin kan udah penjualan Mason Greenwood 30 juta euro ke Olympique Marseille. Tadi malam here we go juga penjualan Facundo Pellistri sebesar 6 juta euro, yang dimana kita beli dulu dari Penarol itu 8,5 juta euro. Berarti selama 3 tahun ya, menurut gue sih mau dibilang untung karena atau rugi ya, sebetulnya kan dia kan selama 3 tahun ini kan 2 tahun terakhir dipinjamkan ya, jadi nggak terlalu terlihat juga gitu. Nggak, apakah kita rugi juga ya, ini makanya bisa mau gue bahas nih. Dan kemungkinan juga Hannibal Mejbri ya. Hannibal Mejbri itu kemarin diperebutkan 2 raksasa klub Skotlandia. Dan terakhir kabar bahwa Burnley ikut dalam pengejaran Hannibal Mejbri di umur 21 tahun. Nah, yang terakhir ini ada Maxi Oyedele. Maxi Oyedele tuh kemarin yang ngasih umpan ke Hugh Gill tuh ya, waktu pas lawan Glasgow Rangers, umur 19 tahun, yang diincar atau sedang dalam pembicaraan dengan klub Polandia Legia Warsawa. Ya, Maxi Oyedele itu umur 19 tahun. Nah, cuman yang gue lihat itu bahwa di 3 pemain ini, dan kemungkinan mungkin akan terjadi pada Hannibal Mejbri gitu ya, bahwa Ineos selalu memberikan, dan ini kemungkinan sih Maxi Oyedele ini juga akan dicantumkan itu yang namanya strategi sell clause dengan persentase yang cukup besar. Nah, jadi menurut gua ini sebenarnya strategi yang bagus dari Ineos ya. Jadi cukup besar itu mungkin sekitar 40 sampai 50% biasanya sih itu ya. Cuman lu juga harus sadar nih bahwa sell clause itu adalah bukan dari penjualan totalnya ya. Jadi dari keuntungan. Nah, sekali lagi gue ingat dari profitnya. Contoh nih. Biar gampang aja kasih contohnya. Jadi Greenwood kan kemarin dibeli oleh Olympique Marseille itu 30 juta euro, oke? Biar bulat aja nih angkanya nih, kita bikin ya, euro deh, oke. 30 juta euro atau sekitar 24-25 juta pon ya. Nah, tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kemudian Greenwood makin jago, Olympique Marseille menjual Mason Greenwood karena ada yang naksir. Contoh misal Real Madrid atau Barcelona, mungkin udah punya duit saat 3-4 tahun lagi gitu ya. Atau dibeli ya klub Italia lah, ternyata klub Italia udah dapat suntikan dana gitu, dijual lah. Yang paling banyak mungkin ya PSG lah, anggaplah yang duitnya banyak gitu ya, 100 juta euro gitu. Nah, yang dikatakan sell clause 50%-nya itu bukan dari 100 jutanya ya. Jadi bukan dapat 50 jutanya. Sekali lagi gue coba tekankan nih. Jadi dari keuntungannya, karena dianggap kenapa?
itu kan sebenarnya apa ya, tingkat apresiasinya tuh udah diprediksi nih pada saat pembelian nih ya. Market value-nya dia akan sekian gitu misalnya. Jadi itu udah ada hitung-hitungannya lah dari para tim aktuarianya. Itu ada ilmu matematikanya loh aktuarianya itu untuk namanya kan dia memprediksi angka gitu ya. Jadi bukan dari 100 jutanya. Nah, dari profitnya. Profitnya berapa? Kemarin kan 30 juta cash. Si Olympique Marseille beli si Greenwood. Dijual 100 juta cash, berarti untung 70 juta euro. Nah, dari 70 juta euro inilah yang dibagi dua, ya, bagi 50%, jadi 35 juta euronya ke Manchester United. Karena ini juga yang kemarin terjadi pada saat Manchester United pembelian Joshua Zirkzee. Zirkzee ya, bukan Zizé. Terus nah, ini berlaku juga nanti dengan Facundo Pellistri, yaitu sebesar 45%. Maxi Oyedele juga. Ada juga yang pemain yang misalnya buyback ya, kayak Willy Cambuala itu kan dijual dengan total hampir 8,5 juta pound, tapi dia ada buyback. Kalau buyback itu Manchester United boleh beli lagi gitu ya, dengan hak pertama untuk beli lagi itu Manchester United. Nah, jadi menurut gue gini, buat para fans gitu yang kadang-kadang kan para fans tuh gampang banget ya ngeliat pemain muda gitu langsung ibaratnya langsung fans gitu. Oh, ini bagus nih. Ya kan seperti gue bilang, setiap pemain itu yang dilihat kan pada saat sesi latihannya gitu. Kita kan nggak ikut latihan gitu. Kita kan nggak ikut sesi latihannya. Tim kepelatihan lah, termasuk pelatih kepala salah satunya, itulah yang menilai gitulah apakah pemain ini masuk dalam standarnya klub itu atau enggak. Dalam hal ini Manchester United masuk kah dalam standarnya Manchester United. Jadi gue cuma berbilang bahwa ya lu jangan baper juga kalau seorang pemain muda itu dijual gitu. Misalnya aduh Peli banyak tuh udah. Ya sekali lagi nih gue dari perdebatan biasanya yang ada. Facundo Pellistri jual segitu, dia punya bakat kok di Uruguay bagus. Ya mungkin di Uruguay dia bagus karena kan pelatihnya Panathinaikos kan si orang Uruguay kan, si Diego Alonso itu kan. Nah, jadi lo harus pandang ini logis sistematis ya, bahwa karena sekarang sepak bola ini udah modern, pandanglah dari sisi bisnis juga gitu, bukan selain dari sisi klub ya, dalam hal ini prestasi, keutuhan tim, permainan tim, tapi lo juga harus lihat dari sisi klub, finansial dalam hal ini. Jadi nggak usah terlalu baper kalau ada pemain muda Facundo Pellistri dijual, oke dijual ya udah. Tapi kan kita nggak mengajukan klausa yang besar gitu, dalam arti ya kita akan untung gitu loh, akan untung dalam arti gini, kita kan punya proyeksi gitu, punya nilai proyeksi kalau dia berhasil di sana. Ya gue mungkin nggak bisa beli dia lagi nih, gue mungkin nggak bisa pakai jasa dia lagi nih. Tapi secara bisnis, gue dapet nih uang dari dia nih, uang dari bisnisnya dia. Nah gitu. Termasuk nanti si Maxi Oyedele ini, termasuk nanti Mason Greenwood, yang gue yakin sih Mason Greenwood tuh pasti akan dibeli klub besar tuh, beneran. Jadi jangan langsung cepet terlalu baper gitu ya, terlalu misuh-misuh gitu. Kalau misalnya ada pemain muda, nanti juga Hannibal Mejbri ini langsung bilang, ya dia kan masih muda, bagus kok mainnya kemarin, dia di Uruguay bagus kok, di timnas bagus kok, nggak apa-apa. Inilah strategi Ineos saat ini. Dulu kita nggak pernah loh melakukan sell close gini. Masih ingat kejadian Paul Pogba? Kita jual gitu aja. Ujung-ujungnya kita beli lagi dengan mahal gitu loh. Nah dalam ini kan kalau misalnya kita jual, dia dibeli klub lain, nah ini kan bisa untung buat kita. Jadi sekali lagi gak usah terlalu baper jika ada pemain muda yang dijual ya. Pandang, lihat dari sisi klub ya. Lihat dari sisi sepak bolanya ya, dan juga lihat dari sisi bisnisnya. Kita nggak dapet skillnya dia, kita nggak dapet apa ya istilahnya ya, kinerja dia gitu, kontribusinya dia kita nggak milikin, tapi bisnis uangnya itu kita milikin gitu ya. Jadi selalu gue ingatkan, United Identity selalu berusaha berpikir logis dan sistematis, sama-sama kita belajar supaya nggak terlalu jadi fans yang gampang dibiaskan atau digembusin oleh media-media atau akun-akun fanbase palsu gitu atau pura-pura gitu ya. Jadi tetap stay terus di
Manchester United identity untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Terima kasih.